Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berikut adalah video hasil diseminasi modul 1 baru budaya positif. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Talang, Bapak Rosidin SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Talang dan para teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di dalam kurikulum Merdeka. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang berbahagia, adapun susunan acara pada kegiatan hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Talang, yang ketiga penutup, keempat lain-lain, dan dilanjutkan langsung pemaparan diseminasi dari guru penggerak SMP Negeri 2 Talang. Langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan Yaumul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Langsung ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Talang kepada Bapak Rosidin SPD MPD. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang berbahagia calon guru penggerak SMP Negeri 2 Talang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 2 Talang, Robi Sawabi Saudri Warisin Amri Wahlul Tata Milisani Yafqahu Qauli. Amma ba'd. Marilah pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, ya, sehingga pada acara diseminasi budaya positif pada hari ini, ya, alhamdulillah bisa terlaksana. Salawat dan salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga Bapak Ibu CGP, ya, SMP 2 Talang, ya. Pada kesempatan hari ini, ya, ada diseminasi atau pembiasan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh CGP, ya. CGP mudah-mudahan, ya, diseminasi kali ini, ya, nanti bisa diterapkan, ya, pada kegiatan sehari-hari untuk kita dan anak-anak kita, ya. Banyak sekali budaya positif yang ada, ya, budaya hidup sehat, bersih, ya, terus karakter yang baik, dan masih banyak lagi, ya. Sehingga insya Allah nanti akan dipaparkan secara detail, ya, oleh guru kita yang masih pada CGP, calon guru penggerak, ya. Jadi harapan kita, ya, setelah ada 2 orang teman kita, ya, yang masuk pada CGP, ya, mudah-mudahan SMP 2 Talang tambah maju, tambah sukses. Amin. 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 Jadi mudah-mudahan juga tambah semangat, ya, semangat dalam memberikan layanan kepada anak-anak kita, ya, terutama dengan momen hari ini, ya, yaitu apa? Pembiasan atau diseminasi, ya. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar teori, ya, tapi benar-benar nanti kita terapkan dalam keseharian kita di sekolah
syukur-syukur juga nanti kita dan anak-anak kita juga membiasakan ya, budaya-budaya yang positif di kehidupan sehari-hari di luar sekolah. Amin. Saya kira hanya itu aja harapan saya dan mungkin harapan Bapak Ibu guru semua ya, sehingga kita sebagai sekolah adiwiyata yang di dalamnya ya Allah budaya positifnya udah banyak ya Bu Kepala ya, Kepala Adiwiyata ya, budaya positifnya banyak sekali ya. Mari kita bareng-bareng ya, bareng-bareng untuk budaya-budaya positif yang ada kita kerjakan, kita sampaikan pada anak dan kita kawal anak. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rosidin SPDMPD yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya acara selanjutnya yaitu kegiatan inti, acara pengimbasan atau diseminasi budaya positif di dalam kurikulum Merdeka. Kepada Bapak Maksus SPD MPD kami persilakan. Terima kasih Bu Ani, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi kita nikmat sehat sehingga kita bisa bermuajahah bertatap muka di sini. Yang kedua, sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di akhir zaman. Bapak Ibu Bapak Ibu guru SMP 2 Talang yang hebat, pada kesempatan kali ini saya berusaha ingin menyampaikan ilmu yang kami peroleh di dalam tahap awal pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Di sini kami berdiri di sini bukan menggurui Bapak Ibu guru semuanya, tetapi maksud kami hanya ingin berbagi ilmu supaya ilmu yang kami peroleh juga bisa bermanfaat buat diri saya pribadi dan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru di semua. Terumum lagi buat kemajuan SMP Negeri 2 Talang. Bapak Ibu guru yang saya hormati, biar tidak mengurangi tegang kita ya. Mari kita sekedar ice breathing dulu. Kita berdiri ya. Kita berdiri Bapak-bapak, Ibu. Kita ya belajar nanti tepuk tangan apa bagaimana. Yang jelas lain dengan yang ini. Saya hanya ingin membuat sedikit permainan, meregangkan konsentrasi Bapak Ibu. Saya ingin setidaknya untuk nanti bisa juga dimanfaatkan di pembelajaran. Nah, kita permainannya adalah seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan melakukan apa yang saya perintahkan, tetapi kalau dalam bahasa Indonesianya adalah lawan kata ya. Jadi lawan kata di sini nanti Bapak Ibu ya, saya mengucapkan misalkan gajah, berarti Ibu harus mengatakan kecil. Oke. Jelas? Jadi kalau semut berarti kecil. Nah, coba kita coba gajah kecil, kecil
Nah kayak gitu. Intinya tadi gajah itu kecil, ya. Kalau semut berarti identik besar. Coba lagi. Gajah, semut. Nah itu baru perpaduan dua indera kita, ya. Dalam hal ini adalah pendengaran dan mulut kita yang kita gunakan. Nah sekarang gerak kita padukan, ya, sambil mengucapkan kecil. Nanti misalkan gajah, Bapak bilang kecil sambil apa? Tangannya membuat lingkaran besar. Jelas? Kita coba konsentrasi ibu-ibu. Dan kalau saya bilang semut, berarti bilangnya mulutnya bilang besar, tapi geraknya kecil, gitu. Ya, kita lihat konsentrasinya. 1, semut. Nah, kecil. Nah, begitu. Nah, itu Bu Reni, benar ya. Ulangi lagi. Gajah. Terima kasih kembali. Silakan duduk kembali, monggo. Terima kasih. Ternyata Bapak Ibu sungguh luar biasa bisa konsentrasi. Langsung saja saya akan menyampaikan desiminasi modul 1.4 budaya positif. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita dan sekolah kita. Baik, saya sambil duduk saja biar enak, ya. Bapak Ibu nanti juga informasinya nanti kita saling tanya jawab. Oh ya, Ibu minta tolong kalau mic-nya ditaruh di peserta, Bu. Iya, biar nanti saya sekalian interaksi. Jadi materi kita itu tidak istilahnya tidak hanya sekedar saya menyampaikan, tetapi kolaborasi, karena tujuannya desiminasi di sini adalah juga untuk melaksanakan kolaborasi, saling berbagi. Bapak Ibu langsung perkenalkan, nama saya sudah jelas ya. Tidak perlu diperkenalkan lagi. Saya kebetulan sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ini adalah slogan dari guru penggerak, salam dan bahagia. Karena diharapkan nanti kita senantiasa menyampaikan, menebar budaya positif. Sekarang ke pertanyaan. Bapak Ibu tentunya sudah mengenal apakah makna budaya positif. Coba tolong Bapak Ibu, ada yang sudah ngerti mengenal apa budaya positif, apakah contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman. Budaya positif ada? Oh, terima kasih. Budaya yang baik-baik, ya, yang baik-baik. Terima kasih. Bagaimana yang mungkin yang lain, Pak Wirto? Apa itu contoh budaya positif yang Pak Wirto selama ini sebenarnya sudah pernah dilaksanakan? Ya, budaya yang baik. Oh, budaya yang baik. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat, ya kita itu SMP 2 Talang itu sudah melaksanakan semuanya. Banyak budaya-budaya positif, tetapi kadangkala masih ada yang masih menggunakan cara-cara yang kurang tepat. Bapak Ibu, mari kita langsung pengertian dari budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung
secara umum, di mana konsep budaya positif, ada yang ngerti konsepnya ada berapa Bu? Konsep budaya positif ada yang tahu? Kalau di sini mungkin budaya positif itu meliputi 6 hal. Jadi yang akan kita kaji pada hari ini itu ada 6 hal. Apakah itu? Yang pertama adalah perubahan paradigma. Ini yang sedang kita gembor-gemborkan di kurikulum Merdeka. Jadi kita diharapkan merubah paradigma kita, cara mengajar kita, cara pembelajaran kita. Itu yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Keenam, posisi kontrol. Jangan sampai keliru ya Pak Wirto. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Kira-kira menurut Bapak Ibu dari segi 6 itu yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan kira-kira mana? Keyakinan kelas. Gimana Pak Rotma? Sudah pernah? Posisi kontrol sudah pernah? Sering. Posisi kontrol. Kebutuhan dasar manusia kita tahu sudah sering ya. Yang dari 6 ini yang terbaru yang ada di sekarang adalah segitiga restitusi. Makanya dari itu kita tekankan ke segitiga restitusi nanti ya. Bapak Ibu, kita lanjut ke yang pertama, perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini kita dasari dengan ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, buka tabula rasa, ya, bukan tabula rasa, ya. Jadi rasa kita, empati kita itu terbuka. Nah, intinya itu ilmu yang sebenarnya sudah ada di dalam kita, ya, menyatu di dalam diri kita. Kemudian semua anak terlahir dengan bakat masing-masing, ya, unik. Jadi anak lahir itu bukan anak yang kita dididik itu bukan seperti kertas kosong, ya. Jadi apa-apa kita dikte, itu diharapkan seperti itu. Berikutnya adalah budi pekerti. Ini sudah di kurikulum yang terdahulu K13 sudah, apalagi ini kurikulum Merdeka. Kemudian berikutnya adalah tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi kita mengantarkan, tujuannya mengantar anak supaya kita anak-anak kita nanti adalah selamat dan berbahagia. Kemudian berikutnya, guru ibarat petani, murid adalah benih, sekolah adalah ladangnya. Jadi apapun murid kita, benih itu, ya, itu tergantung diri kita sebagai seorang guru. Jangan sekali-kali kita menyalahkan benihnya. Di kurikulum Merdeka itu seperti itu, ya. SDM yang masuk ke SMP 2 Talang seperti apa? Kita harus terima dengan perbedaan dan karakter masing-masing. Jangan kita sepelekan, itu intinya. Kita yang selama ini kan alah, mau SMP 2 Talang itu adalah sekolah yang buangan. Nah itu paradigma guru-guru zaman lawas. Kalau guru-guru sekarang diharapkan mengubah mindset itu, bahwa semua itu kembali kepada diri kita. Dalam hari ini adalah guru, yang diibaratkan di sini petani, ya. Sejelek apapun benih, seorang petani akan mengubah benih itu supaya menjadi tumbuh dan menjadi hasil yang memuaskan. Contohnya nggak usah petani, ini contoh ibaratnya
Nah ini peternak juga sama. Peternak itu adalah misalkan aduh apa mbok kelotan. Oh, ternyata baterai habis. Ya. Iya, dilanjut Bapak Ibu ya. Tadi petani, peternak juga sama seperti itu. Contohnya ini Pak Rahmat yang penggemar merpati. Ini contohnya kan seperti itu. Pak Rahmat itu adalah penggemar merpati. Pak Rahmat itu menerima itu bibit ya. Walaupun bibitnya bagus, tapi kalau Pak Rahmatnya itu tidak bisa mengolah bibitnya itu menjadi seekor burung merpati apa ya Pak Rahmat namanya? Yang kolong lomba ya tidak akan bisa. Walaupun sehebat apapun kalau tidak dididik dengan benar, yang pemiliknya tidak ngerti, ya selamanya akan menjadi burung yang biasa. Tetapi kalau benar diperoleh oleh orang yang tepat, maka burung itu akan menjadi seorang burung yang juara. Demikian juara itu akan berkompeten tergantung lahannya, sekolahnya itu akan menjadi lahan untuk Pak Rahmat tanami itu. Jadi lingkungan sekolah juga akan mempengaruhi. Berikutnya kodrat alam dan kodrat zaman. Kita dalam mendidik itu harus memperhatikan ya, anak kita itu sumbernya dari mana ya. Dan juga kita kalau mendidik jangan sampai meninggalan kita itu di zaman hidup di zaman apa ya. Kalau kita dituntut untuk berteknologi ya kita harus mau. Itu yang dinamakan kodrat alam. Kodrat alam budaya lingkungan itu kita harus belajar itu membagikan kita itu harus berdasarkan karakter daerahnya. Kelebihan daerah itu apa ya. Misalkan tadi kita itu hidup di daerah mendidik anak-anak daerah sekitar nelayan, ya bagaimana caranya kita mengarahkan dalam pembelajaran. Misalkan juga kodrat zaman, kita jangan sampai ketinggalan. Anak-anak kita sudah pandai dengan Android, jangan sampai kita ketinggalan dengan Android, kata Pak Wirto. Yang ketiga, kita harus berpihak pada Oke, kebetulan berikutnya perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif. Sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazim disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ini kelebihannya guru. Bagaimana bisa mengontrolnya? Ya. Kemudian paradigma teori kontrol. Berikut ini adalah paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ya. Selama ini kontrol kita sudah pas atau belum? Kita lihat ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguat positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah paradigma kontrol yang lama ya, kita lihat. Oke, nah ini berubah. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kira-kira bisa nggak Pak? Bu Beka, kira-kira bisa nggak kita mengontrol? Bisa. Yakin?
Nah, kita lihat, kita belajar bersama-sama. Stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Posisi kontrolnya bagaimana? Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Yang berikutnya, stimulus berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tadi kita itu hakikatnya tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri sendiri. Untuk bisa mengontrol orang lain, kita harus mampu mengontrol diri kita terlebih dahulu. Ya. Seperti keadaan seperti ini ya. Saya tidak bisa memaksa Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi. Kontrolnya itu, ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa Bapak Ibu? Nah, ada yang bisa mengontrol Bapak Ibu adalah pimpinan saya harus izin dulu. Seperti itu. Jadi intinya kita harus bisa. Bagaimana cara mengontrol orang lain? Kita harus bisa mengontrol diri kita dan jalan untuk mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Benar ya? Ini pengalaman kita ya. Kalau kita gagal membujuk, akhirnya kan memaksa ya. Nah, stimulusnya. Nah, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini kontrolnya supaya kita tidak memaksa. Bagaimana caranya? Itu harus berkolaborasi, ya, dengan yang bersangkutan. Jadi kita jangan memaksa kepada anak. Anak ini terlambat, kamu nggak boleh masuk. Jangan. Harus kita tanya nanti. Ya. Model berpikir menang kalah. Model berpikir menang. Ya. Usahakan sekarang itu jangan pikir menang dan kalah, jelek buruk. Bagaimana kita itu bisa mengontrol diri kita supaya kita menang dan menang. Ya. Kita hidup itu harus yakin. Ya. Apa kita berikutnya? Apa makna disiplin? Ya. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin? Bu Linda, menurut Ibu disiplin itu apa? Ada yang tahu? Pak Andi, disiplin menurut jenengan, setahu jenengan itu disiplin itu apa? Patuh. Tepat waktu. Ya, apalagi patuh. Ya, itu secara umum. Kita coba sebelum kita lihat disiplin, kita lihat pengertian. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya. Jangan sekali-sekali kita itu melihat anak terus langsung menghukum. Itu alternatif paling pol-pole. Jadi wong Tegal itu pol-pole. Ya. Dimana itu ditekankan di Ki Hajar menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal
Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita. Ya, mungkin siswa ya itu usahakan menciptakan siswa kita itu mendisiplinkan siswa itu atas kesadaran sendiri. Ya, datang dari idenya sendiri, jangan kita tularkan apa kamu harus ini, kamu terlambat berarti harus bangun lebih pagi, berangkat lebih awal. Usahakan anak sendiri yang menyampaikan, kita mengarahkan ya. Jadi disiplin itu harus datang dari diri kita, jangan kita buat aturan. Aturan itu hanya untuk sebagai landasan nanti kita melanjutkan ke kesepakatan kelas. Kita langsung ke teori motivasi perilaku. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapat imbalan dari orang lain. Ya, ini contoh yang nomor 1 adalah motivasi eksternal. Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ini salah satunya hukuman. Ya, motivasinya eksternal. Karena ada hukuman, anak itu takut. Jadi termotivasi seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan lain, ya, misalkan dari tadi yang juara dapat hadiah ini, ya, yang pinter dapat ini, ya. Berarti kan ada faktor motivasi eksternal, faktor dari lain. Sementara yang anak-anak yang kurang mampu akhirnya tambah minder, maning-maning kayak si murid. Maning-maning, lagi-lagi anak itu yang dapat apresiasi. Akhirnya karena merasa anak yang bersangkutan yang minim itu minder, selamanya akan tenggelam. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu diharapkan anak-anak kita itu seperti itu. Jadi datangnya dari diri sendiri, ya. Ya, kalau kita gambarkan dalam motivasi kita, perilaku manusia positif ini dapat kita buat seperti lingkaran ini, ya. Di sekolah ini digambarkan di mana tata tertib atau peraturan itu nanti inti kita untuk melanjutkan membuat keyakinan kelas, dimantapkan di keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas nanti akan menjadi kesepakatan lingkungan yang positif dalam hal ini di sekolah, budaya, dan menjadi kebiasaan atau budaya positif di sekolah. Jadi sekolah itu berbudaya positif itu tergantung ini, ya, lingkaran prosesnya seperti ini, ya. Keyakinan kelas. Mengapa peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas, ya? Kenapa hanya si penting tata tertib baik wis, ya. Yang penting ada tata tertib, ya. Nanti ada hukuman, ada penghargaan. Nah, bagaimana? Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang tahu? Kalau yang kan biasanya nanti ditangkap polisi. Iya, Ibu Deni, kira-kira apa kalau jenengan keluar naik sepeda motor pakai helm, alasannya apa? Secara umum. Secara umum alasannya keselamatan. Ya, keselamatan. Kalau itu yang sudah sadar diri. Tetapi kenyataannya banyak orang yang menyampaikan pakai helm itu diantaranya tadi takut dianggap polisi, ada polisi, ditilang, apalagi rata-rata seperti itu. Karena tidak punya SIM sehingga pakai helm biar tidak ditilang.
seperti itu. Jadi kesadaran dirinya belum ada, keyakinan dirinya belum ada. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu yang kemarin di saat COVID. Takut tertular sih Pak. Kembali lagi kita lanjut, Bapak Ibu. Yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Yang jelas ini kita harus untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi intinya keyakinan ini harus kita ada dari diri kita terlebih dahulu, ya. Jangan karena diperintah pimpinan, tetapi apapun yang kita ikuti, intinya kita kembalikan lagi kepada diri kita. Usahakan meyakinkan anak-anak juga harus pada keyakinan anak kita, mengarahkan kepada keyakinan, bukan keyakinan dari yang memberi keyakinan, ya. Intinya itu. Kemudian berikutnya keyakinan kelas. Nah ini, dimana untuk membuat keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Dimana menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, dari dalam dirinya sendiri. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi intinya dari sekian ini proses keyakinan kelas itu akan bisa berjalan. Jadi kalau lihat waktu, sewaktu-waktu misalkan 1 bulan, menurut kelas itu perlu dirubah keyakinan kelasnya karena ada yang sudah tidak pas, ya. Jadi itu bisa dilaksanakan lagi. Jadi keyakinan kelas itu waktunya tidak bisa sewaktu-waktu berubah sesuai dengan kesepakatan kelas masing-masing. Oke. Kemudian ini gambarkan selaku kebalikan buku di tempat peraturannya, ya. Jadi kalau pinjam keyakinan kelasnya ditulis tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, mengoptimalkan orang lain, diri sendiri, ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen dan pada tujuan atau membuat komitmen. Ini komitmennya lah, ya, salah satu disiplin tadi. Kemudian dilarang melakukan kekerasan atau istilah sekarang ini adalah bullying, ya, bullying, ya, ngibuli menyakiti temannya, atau dan ini bisa
secara fisik maupun psikis. Keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Merokok, kesehatan. Bagaimana atau menunggu giliran, perlu menghormati orang lain, melatih kesabaran. Kemudian gunakan masker saat kemarin, dan sekarang pun masih, kalau kita berkendaraan usahakan pakai masker untuk keselamatan, kesehatan. Ya. Kemudian yang berikutnya, jangan berlari di depan kelas atau koridor. Ini untuk keselamatan, keamanan, dan lain sebagainya. Contoh budaya positif keyakinan kelas. Prosesnya yang pertama, langkah-langkahnya adalah: 1. Guru membimbing murid membuat keyakinan kelas. Dengan tadi diawali dengan membuat impian masing-masing, ya. Jadi diawali dengan membuat impian masing-masing. Kira-kira nanti kelasnya mau apa dan bagaimana. Ya. Kemudian yang kedua, murid menuliskan dan menempelkan hal yang diharapkan tadi. Ya, satu-satu ditempelkan. Kemudian guru dan murid merencanakan keyakinan kelas untuk menjadi kesepakatan kelas. Jadi dipilih itu kesepakatan kelas itu untuk dipilih dari keyakinan masing-masing tadi. Kemudian yang terakhir adalah dengan guru dan murid menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi ditempel, ditandatangani bersama. Jadi adalah itu komitmen, bisa ini kesepakatan kelas, kesepakatan mapel kalau di SMP, di SMA, dan lebih luasnya lagi mungkin jadi kesepakatan sekolah dan lain-lain. Nah, ini contoh budaya positif untuk keyakinan secara umum. Aku malu jika titik-titik. Ini yang bisa nanti dipasangkan di koridor sekolah. Datang terlambat, tidak belajar, tidak masuk sekolah dan sebagainya, bolos, menyontek, berbohong. Dan ini contoh-contoh kata-kata yang nanti bisa dituangkan. Kemudian ke hukuman oleh penghargaan. Ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Kita kembali lanjutkan. Contohnya ini coba Bapak, ada kasus tindakan guru. Kira-kira Bapak Ibu mengisikan hukuman atau konsekuensinya apa? Oke, saya coba dibuat ini. Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tadi tak tulis hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hubungan? Konsekuensi. Oh, ternyata Bapak Ibu sudah paham sebenarnya.
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Berikutnya, meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kamu sudah lemes ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Jadi kita coba, kita cocokkan jawaban kita. Hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Nah, kita lihat sudah betul kan? Selain sama ya. Oh, ternyata Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu, sudah melaksanakan, ya. Nah ini. Nah sekarang tambahan satu pertanyaan lagi. Kira-kira kalau kita lihat anak itu gondrong, ya, rambutnya gondrong, sementara kita itu di tata tertibnya dilarang harus memakai rambutnya harus pendek. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Akan memotong langsung ataukah memberi peringatan terlebih dahulu? Memberi peringatan terlebih dahulu, jangan main potong, walaupun itu sudah di peraturan itu ada. Itu salah satu pendidikan di kurikulum merdeka. Oke, berikutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, konsekuensinya adalah stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri, ya. Kemudian contoh hukuman yang lain, konsep diri yang buruk, konsekuensinya yang harus adalah konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, konsekuensinya itu menuntut anak untuk belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Konsekuensinya seperti itu. Misalkan kita marah, kita harus menghilangkan, berarti kehilangan hak, ya. Jadi tolong itu diadili. Ini disadur dari Restitution Dionogos, The Five Positive of Control, Yayasan Pendidikan Luhur tahun 2005. Kita lanjut ke yang kajian yang kelima. Ke berapa? Kebutuhan dasar manusia. Berarti yang ke berapa, Ibu? Ketiga atau keempat? Keempat. Oke. Kebutuhan dasar manusia, ya. Manusia ini dasarnya ini, kebutuhannya ini yang dasar adalah yang ada 4 ini, ya. Cinta kasih. Kita manusia itu membutuhkan cinta dan kasih, ya. Kemudian kesenangan, kebersamaan, penguasaan.
ini adalah kebutuhan dasar manusia. Diibaratkan di contohnya ini, Ibu Ani itu adalah guru kelas 7 SMP Negeri 2 Talang, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira apa, Pak Andi? Pertanyaan pertama. Itu datang apa datang, Pak? Datang. Salah ketik, maaf. Ben melek. Iya, salah ketik. Iya. Situasi ini apa yang Anda lakukan? Memberikan pemahaman. Memberi pemahaman. Nah, Dan itu kan itu. oke. Oh, memberi pemahaman. Nah, kalau tanggapan Bapak terhadap perilaku Agus bagaimana? Ini kan ceritanya Agus ini meminta paksa bekal temannya. Ini tindakan seandainya Bapak itu Ibu terjadi, kira-kira apa tanggapannya? Yang dilakukan Ibu kira-kira? Dan Bapak? Pertama-tama Agusnya dipanggil. Oh, dipanggil. Ditanya Latar belakangnya. Ditanya dengan baik. Intinya begitu, jangan langsung dimarahi. Nah, menurut apakah lapar, apakah tidak membawa bekal dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan kedua, kira-kira alasan Agus tadi ya, mungkin ada tidak membawa bekal, Bu, tidak pingin menunya temannya gitu. Jadi kita harus bertanya terlebih dahulu, istilahnya cross check murid kita. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, berarti minta diperhatikan. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena teman-temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah ingin menjadi penguasa. Kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajahnya temannya yang kesal, ini bisa kebutuhannya adalah hanya kesenangan. Dan semua ini akan menjadi dasar kita untuk mengatasi tindakan selanjutnya. Jadi kita tadi lihat seperti itu, jangan marah, kita tanya dulu sehingga kita bisa mempunyai kesimpulan atau saran nanti di belakangnya. Oke, berikutnya 5 posisi kontrol. Posisi pertama ini adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan yang ketiga yang terakhir atau yang kelima adalah manajer.
Di mana kelompok ini, motivasi ini, posisi kontrol kita diharapkan sebagai seorang guru minimal adalah sebagai teman dan atau pemantau. Syukur-syukur kita bisa menempatkan diri kita sebagai manajer. Nah, ini contohnya guru berbuat. Contoh penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, perbuatan merasa bersalah bercermin dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ya, ini misalkan seperti ini kelakuan penghukum anak-anak. Kemudian sebagai teman membuat alasan untuk muridnya. Kemudian kalau pemantau menghitung dan mengukur, sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan. Jadi kembali lagi, segala masalah di sekolah itu harus diawali dengan melakukan observasi dengan bertanya-tanya kepada anak-anak kita terlebih dahulu. Jangan langsung melakukan tindakan yang kurang pas. Nah, bagaimana ini untuk guru yang berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan, jangan sampai. Ini adalah contoh-contoh guru yang dalam kategori penghukum, selalu mengancam siswa. Ya. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu sudah tahu, ibu telah sekali mengatakannya, ibu stres. Ya. Jadi kita mengeluh, justru dengan menghadapi anak yang bersalah kita mengeluh di depan anak. Ya, jangan sampai. Jadikanlah paling tidak sebagai teman. Ayo lakukan demi ibu. Ya, mengajak. Ya, para teman kan biasanya mengajak teman supaya berbuat lebih baik. Ya. Kemudian memantau apa peraturannya, kita yang pemantau. Dan yang apa yang ingin kita yakin dan seterusnya. Sekarang yang terakhir, yang mungkin masih baru buat diri kita. Yang pertama, apa itu restitusi? Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, bukan melihat yang lain, tetapi dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan di posisi kontrolnya. Ya. Kemudian keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi menciptakan karakter, bukan melakukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi adalah fokus pada solusi. Ya. Kemudian 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mengusahakan anak-anak kita yang kurang baik tingkah lakunya bagaimana bisa kembali ke habitat sebelumnya.
Segitiga restitusi ini diharapkan seperti ini. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini melakukan validasi, ya. Kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan. Jadi seperti ini prosesnya segitiga, dari menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, baru memvalidasi tindakan yang salah. Dilanjut, ini contoh sekedar restitusi anak yang bermasalah. Kasus 2. Ada salah satu seorang murid kelas 9F yang sering datang terlambat. Dalam kesepakatan kelas 9F, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu komitmen. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus komitmen dalam menjalankan segala hal. Sering datang terlambat adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu komitmen saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut ini praktek penerapan segitiga restitusi kasus 2. Selamat siang. Siap, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Restu tahu tidak alasannya kenapa dipanggil sama Bapak sini? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Iya. Tadi Renita Wahyu berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7.15. Jam 7.15 ya. Terus sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7. Jadi Restu itu datang terlambat atau tepat waktu? Terlambat. Kalau terlambat itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik ya. Nah, baik, tidak apa-apa. Semua manusia, semua dari kita juga pernah melakukan kesalahan. Bapak juga sama, pernah melakukan kesalahan. Contohnya Bapak pernah terlambat mengikuti kegiatan. Coba deh sekarang kamu cerita sama Bapak, kenapa Restu sampai datang terlambat ke sekolah? Karena tidurnya kemalaman. Alasannya kenapa tidur kemalaman? Karena nonton TV. Karena nonton TV sampai malam ya? Ya. Akhirnya bangunnya kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Betul kan Restu? Betul. Nah, Restu masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat pada awal masuk sekolah? Masih. Apa itu? Komitmen. Apa itu komitmen itu? Usaha untuk menjalankan kewajiban kita yang telah disepakati. Nah, sekolah kita masuk jam 7, berarti kita harus menjalankan itu. Jangan sampai terlambat ya. Ya. Nah, Restu yakin tidak bahwa komitmen itu penting bagi kita? Yakin. Yakin bahwa komitmen itu bermanfaat bagi kita sekarang. Bapak akan bertanya ya, bagaimana cara supaya Restu itu tidak datang terlambat ke sekolah? Bangun harus lebih awal. Bangun harus lebih awal, atau tidurnya jangan terlalu malam seperti tadi ya. Iya, Pak. Yang tadi disampaikan sama Restu, tidurnya jam berapa? Jam 12. Nah, sekarang tidurnya jadi jam berapa? Jam 9. Jadi bangunnya harus lebih awal ya, dan tidurnya juga jangan terlalu malam sehingga nanti bisa bangun lebih awal. Sekarang Restu tahu apa yang harus dilakukan? Ya. Kapan akan memulai kegiatan yang disebutkan tadi? Sekarang.
yang baik hari ini ya. Semoga Restu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan yang mempunyai komitmen. Siapa yang melaksanakan apa yang telah kita sepakati bersama, yaitu keyakinan kelas, sehingga nanti menjadi pribadi yang lebih baik. Siapkan keyakinan Restu dan pastikan menjadi orang yang lebih baik lagi. Siapa? Terima kasih. Berikut. Terima kasih Bapak Ibu, saya atas waktunya untuk mendengarkan paparan kami. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan untuk diri saya, dan semoga sekolah kita semakin lebih baik dan lebih maju. Dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam